Saya Noverski Permana, NIM saya 19240787 dengan kelas saya 19.3A.07. Teman-teman pernah dengar korupsi? Jadi kita sering sekali dengar korupsi, dan korupsi itu berat penyakit di negara kita. Udah merusak macam-macam, mulai dari uang negara yang bocor sampai kepercayaan rakyat yang hilang karena korupsi itu sendiri. Karena korupsi nggak bisa diberhentikan hanya dengan pemerintah doang. Jadi kita semua harus bergerak untuk memberhentikan korupsi tersebut. Yang pertama itu, modal utama untuk membasmi yang namanya korupsi adalah hukum dan lembaga khusus. Untuk dasar hukumnya, kita punya UU Tipikor, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang jadi pegangan buat menghukum pelaku korupsi. Aturan ini jelasin apa saja namanya korupsi dan hukumnya. Dan jagoannya yang untuk memberantas adalah KPK. Kepanjangannya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga ini dibikin supaya buat bertindak lebih mantap untuk menuntut para koruptor. Jadi balik lagi, tadi kita sampai ke KPK. KPK adalah lembaga untuk menindak para koruptor yang sangat merugikan negara ini. Dan yang kedua ada namanya 3 strategi kunci pemberantasan korupsi. KPK dan pemerintah biasanya pakai strategi yang disebut Trisula. Kayak Trisula, 3 ujung tombak, tujuannya biar serangannya di semua sisi. Yang pertama, penindakan, hukum mati. Harusnya sih hukum mati, karena untuk para koruptor harusnya dihukum mati. Baik lagi ke topik penindakan. Ini adalah hak saya tangkap dan proses hukum bagi yang sudah ketahuan. Intinya proses hukum harus tegas, adil, dan gak pilih kasih. Kalau ada yang korupsi, hukumannya harus berat supaya jadi pembelajaran buat yang lainnya. Yang kedua, pencegahan. Strategi ini fokusnya mencegah biar korupsi nggak sempat terjadi. Caranya dengan perbaikan di pemerintahan, kayak birokrasi diperbaiki, proses administrasi dibuat lebih gampang dan cepat. Contoh, kalau urus izin gak perlu lewat jalur belakang. Transparansi, semua urusan uang negara atau proyek harus transparan. Misalnya semua proses proyek pakai sistem online biar semua orang bisa lihat. Yang ketiga, pendidikan. Biar paham sejak dini. Ini strategi jangka panjang untuk mengubah pola pikir masyarakat. Masuk sekolah, nilai-nilai jujur dan anti korupsi diajarkan dari sekolah, dari SD sampai kuliah. Kampanye, banyak sosialisasi di TV atau media sosial tentang bahaya korupsi. Tujuannya agar semua orang sadar dan gak mau ikut-ikutan korupsi. Yang ketiga, yang paling penting, kita harus ikut adil. Perang melawan korupsi
nggak bisa cuman jadi urusan aparat atau pemerintah. Kita sebagai rakyat Indonesia harus ikut adil juga, berani lapor. Kalau lihat ada indikasi korupsi, jangan diam saja. Ada saluran buat lapor dan pelapornya bakal dilindungi. Dan kita harus jadi pengawas. Masyarakat harus aktif mengawasi dana desa, proyek pemerintah, kinerja pejabat, dan lain-lain. Intinya, basmi korupsi itu kerjaan berat, butuh waktu lama. Memang masih banyak tantangannya. Misalnya kadang hukumannya dirasa kurang nendang, atau masih ada mafia hukum. Tapi selama semua pihak, pemerintah, lembaga, dan kita masyarakat semua tetap komitmen, Indonesia pasti bisa jadi negara yang lebih jujur dan adil.